بكمالات صفاته على هذا النبي الأعظم والحمد الذي جعلنا من أمته ونسأل الله أن يجعلنا من تبعه وأحبه وأدخلنا في زمرة الإخوان الذين بعضوا في آخر الزمان آمين يا رب العالمين. أما بعد اللهم بك نستغيث وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى فطهر قلوبنا عمن سواك وأوصلنا يا ربنا إلى حبك وحب من يحبك وارزقنا التوبة والاستقامة على هذه الشريعة المحمدية ونسأل الله يا ربنا الشوق إلى لقائك ونسألك ربنا مرافقة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا آمين يا رب العالمين. Ikhwah Allah, alhamdulillah kita ini termasuk prestasi meskipun dibaca tidak dengan metode kepesantrenan yang ya dibaca satu-satu, tapi sudah kita elaborasi supaya yang nggak pernah nyantri kira-kira masih connect gitu. Karena aslinya masing-masing harus punya kitabnya, terus dibaca satu-satu, diterjemahin satu-satu. Tapi itu untuk mengkadang ulama. Kalau ngaji ini tujuannya bukan itu, tapi lebih kepada ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita membahas nama-nama Nabi, nama beliau banyak sekali. Ada nama-nama Qur'aninya, ada nama-nama basyariahnya, nama-nama kemanusiaannya, ada nama-nama hakikatnya, ada nama-nama Allah yang juga disematkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka apabila para nabi bernama lebih dari satu, pewaris nabi juga punya nama lebih dari satu, dan itu terlihat dari gelar para imam thariqah seperti Maulana Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau punya nama banyak sekali: Sirrul Asrar, Futuhul Ghaib, Al-Baz Al-Ashab, Al-Kutub Ar-Rabbani, Al-Ghaus Al-A'zam. Ya, itu nama-nama dan gelar-gelar, ya. Dan itu Allah zahirkan, ya, dan orang hari ini tahu. Ya, iseng nanyain itu nama di mana dapatnya? Ya, ada yang didapat langsung dari beliau, disalin oleh murid-muridnya. Jadi beliau sendiri yang mengatakan Allah memanggilku dengan nama ini. Salah satu yang sering dipakainya adalah Al-Ghaus Al-A'zam. Di dalam ilhamat Al-Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir mengatakan qala li rabbi, Allah berfirman kepadaku. Ilham ini bukan wahyu tasyri'. Apa kalam Allah? Allah menyapa Syekh Abdul Qadir dengan sapaan ya Ghaus Al-A'zam, wahai Ghaus A'zam. Ternyata Ghaus ini banyak. Ada Ghaus Gosong, ada yang ngaku-ngaku Ghaus. Ghaus itu apa? Ada namanya wali poros. Wali poros itu wali kutub. Wali-wali kalau di kitab bintang 4 lah. Lalu ada panglimanya. Nah, panglima tertingginya, pimpinan para wali itu disebut Al-Ghaus. Masalahnya apa? Setiap kelompok meyakini imamnya sebagai kutub. Kadang-kadang mereka salah guna lalu menggunakan lafaz Ghaus. Sehingga Imam Sya'rani memberikan jalan keluar, likulli qaumin kutuban, inna likulli qaumin kutuban. Setiap kaum ada kutub atau ghausnya, tapi tidak mutlak. Maka kalimat Al-Ghaus Al-A'zam menunjukkan bahwa dia pemimpin mutlak para wali. Mungkin ini tidak disukai oleh sebagian Sadah Ba'alawi, ya, padahal setahu saya Sadah Ba'alawi itu thariqahnya bukan Ba'alawi sendiri. Ba'alawi itu sebenarnya
mengambil masyarakat torikohnya dari yang lain, karena Balawi itu nasab bukan torikoh. Belakangan dimix oleh para mutaakhirinnya dan dijadikan sebuah torikoh. Di Balawi sendiri ada torikoh Haddadiyah, ada Fakhriyah. Itu yang, jadi nama ma'hadnya Habib Jindan itu sebenarnya nama torikohnya. Jidnya beliau itu membangun sebuah torikoh namanya torikoh Fakhriyah, karena jidnya itu gelarnya Fakhr. Fakhrul wujud, ya, Fakhrul yang beliau buat haulnya setiap tahun. Terus di sana Balawi juga ada Aidrusyah, ada torikoh Aidrusyah. Saya dapat dari ulama yang ngaji di Mekah, ternyata Buya Al-Nabi dapat juga di ulama Yaman. Ya, dulu Syekh Ismail Al-Minangkabawi yang tinggal di Mekah konflik dengan isu konflik dengan Habib Utsman itu udah lama. Tapi mereka tidak pernah mempersoalkan nasab, mereka mempersoalkan pemikiran. Jadi pandangan Habib Utsman yang mengkritisi torikoh itu sudah ditimpali dan dikritisi hebat oleh Syekh Ismail Al-Jawi Al-Minangkabawi, yang beliau salah satu khalifah Syekh Abdullah Afandi di Mekah, ya, di Jabal Abi Qubais. Debatnya jelas, ya, perdebatannya jelas, dan beliau memuji Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus, penulis kitab Syamsus Sumus, Tariqat Idrusiyah. Ada juga misalnya jalur Hasani, Syekh Abdul Qadir itu Hasani, ya, Hasan Hussein. Maka pengarang Hizb dan pengarang Simtudro itu masyarakat dia salah satunya Qadiri, ya, dan sering berjumpa dengan rohannya Syekh Abdul Qadir. Bahkan cucunya yang sanad kita melalui murid beliau, cucunya Habib Ali Al-Habsyi pengarang Simtudro itu, ya, dikasih nama itu berdasarkan pertemuan rohani dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus kenapa hari ini sebagian orang-orang Ba'alawi misalnya tidak suka bertarekat? Nah, itu ada miss sejarah, dan kita mesti luruskan. Kita tidak menolak nasabnya, kita hanya berbeda secara fikrah, itu tidak masalah. Sebagaimana kita juga biasa kok beda dengan fulan, dan itu tidak ada kebencian dan tidak ada iri dengki di dalamnya, ya. Lalu Maulana Al-Habsyi itu juga ngambil tariqat khalwatiyah kepada Said Ahmad Zani Dahlan yang merupakan zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani di Mekah. Jadi mereka terbuka. Oleh karena itu, teman-teman, meskipun setiap kaum merasa imam dia kutub ghaus, tapi ada al-kutub al-mutlaq, ada al-ghaus al-a'zam. Dalam hal ini kita ya, mengetahui bahwa ada gelar-gelar, ada nama-nama. Yang paling unik itu kalau Syekh Abdul Qadir gelarnya apa? Sultanul Aulia, Sidi Ahmad Rifai, Hujjatul Aulia. Sepakat atau tidak sepakat di kalangan Aulia, Sidi Ahmad Tijani ini beda dengan orang Tijani sendiri. Orang Tijani terserah mereka. Mungkin bagi orang-orang Tijani, Sidi Ahmad Tijani itu Sultanul Aulia, tidak masalah. Tapi di kalangan wali-wali yang lain, mereka nyebutnya Khalifatul Aulia berdasarkan satu kalimat kisah beliau dengan Rasulullah secara rohani yang ada di kitab Jawahirul Ma'ani. Ya, ada kalimat khalifah di situ, ukhluf atau takun khalifatan, gitu ada. Terus ada Sidi Najmuddin Kubro, itu gelarnya Sani'ul Aulia, pabrikan wali. Siapa yang ngaji sama dia jadi wali, ngaji sama dia jadi wali. Ada yang nggak disebut tapi di silsilah Naqsyabandiyah ada, seperti anak dari Mujaddid Naqsyabandi namanya Sidi Ahmad Serindi, punya anak Maulana Muhammad Ma'sum, imam sunnah di India. Dia zuriat Sayyidina Umar. Orang kalau dia pandang jadi wali, gitu. Siapapun yang dipandang dengan nazarah nurnya, dia jadi wali.
Jadi siapapun memandang, kenapa? Maulana Ma'sum itu al-fani fi zati Rasulillah, orang yang fana pada zatnya Nabi. Jadi dia pernah makan nggak baca bismillah, pingsan. Dia masuk masjid nggak masuk pakai kaki kanan atau tidak berdoa, dia pingsan. Pingsannya apa? Dia langsung melihat Nabi kayak marah sama dia, perasaan dia. Itu kan pengalaman spiritual. Kalau antum masuk masjid, masuk aja kan. Ya, kalau makan aja. Tadi siapa yang baca bismillah ya? Lupa ya baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Tuh. Ada jadi Najmuddin Kubro, gelarnya apa tadi? Sani'ul, itu di kitab loh, di kitab ahli hadis disebutkan gelarnya. Emang itu gelar berbaik kalian kan gitu, kata orang yang ngaku sekarang ikut sunnah. Lah kita balas, di kalian kan juga ada gelar. Ini Syekhul Islam, Qaddasallahu sirrahu. Ya, kalau saya sederhana aja, wali-wali ini kan, ini yang pernah kita sampaikan supaya ini masuk dan nancap di pikiran kita. Mungkin di pikiran ibu ini dengan nancap, tapi di antum kan belum tentu. Kan orang nanya, mana dalilnya? Ada tingkatan para wali. Ya, Abdal, Akhyar, Autad, di atasnya Kutub, di atasnya Ghaus. Mana dalilnya kan gitu ya? Tanya Buya Yunal gitu ya. Kalau mau kitab, buka kitab Usuluddin karya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, murid langsung Imam Ghazali, Imam Sunnah di Maroko. Ya, di wilayah Andalus, Maroko, itu beliau Imam Sunnahnya. Ini bukan Ibn Arabi Sufi, dia Sufi juga, tapi lebih terkenal sebagai Imam Sunnah. Beliau nulis kitab Usuluddin, itu meringkas akidah Al-Sunnah yang rumit. Nanti diribat, kalau udah khatam Buya yang Hifdzul Awam, kitabnya itu dia. Di next ngaji ke Buya Asfi, kitab Usuluddin karya Imam Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, itu akidah Ghazali yang diringkas. Dan ajibnya apa? Di muqaddimahnya dia bahas tentang maqamat aulia, kutub, bahkan lengkap orangnya berapa gitu. Dan itu boleh jadi berubah, dulu dengan sekarang bisa jadi berubah. Misalnya jumlah kutub berapa, autad berapa, ghaus berapa, al-afrad berapa. Jadi ada wali alfad, bukan mobil alfad. Wali alfad, wali yang munfarid kalau bahasa guru kita di sini. Kalau di kitab disebut wali al-fard, jamaknya afrad. Dia wali Allah tapi menyendiri. Dia nggak terikat dengan pergerakan thariqah, tidak terikat dengan wali manapun. Dia wali bebas. Ada rijalul ghaib. Dia zahir tapi kewaliannya gaib. Bahkan bisa menjadi amat dirinya bisa gaib. Ada wali begitu, rijalul ghaib. Ada arwah muqaddasah. Arwah muqaddasah ini yang sudah pindah alam, jadi statusnya sudah roh. Ya, tingkatan itu disebut lain. Jadi Ghazali mengajarkan itu berarti dia, sehingga dia masukkan kepada Usuluddin. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam fikih ada nggak tingkatan mujtahid? Buya Yunal, mujtahid paling rendah apa? Mujtahid mazhab. Bawah atasnya muqayyad, atasnya murajjih dulu, baru muqayyad, baru di atasnya mujtahid mutlak. Jadi ada kok sebutan mujtahid mutlak, seperti imam yang 4. Siapa aja? Abu Hanifah, Hanafi. Sering nyebutnya Imam Hanafi, itu keliru. Sebutannya Imam Abu Hanifah, bukan Imam Hanafi. Ustaz kok nyebut Imam Hanafi? Ente belajar sejarah dari mana itu? Terus Imam Malik, bukan Imam Maliki. Maliki mazhabnya. Nama dia Malik bin Anas. Yang paling enak nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Ini juga kritik buat kawan-kawan kita Wahabi. Wahabi itu kan maunya disebut aliran Muhammadiyah karena didirikan oleh Muhammad bin Abdul
Wahab. Kenapa disebut Wahabi bukan Muhammadi? Lah, ente nggak baca sejarah ya. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Syafi'i. Kenapa nggak disebut mazhab Muhammadi? Karena mereka murid-muridnya takut su'ul adab. Takut su'ul, beda dengan Thariqah Muhammadi dia. Ahmad bin Hambal, kenapa nggak disebut Thariqah Ahmadi? Disebutnya Hanbali, nama kakeknya. Syafi'i itu nama kakeknya Syafi'i. Artinya imam-imam ini ada gelar, ada tingkatan kewalian dalam ijtihad. Itu mereka wali loh ya, dan mereka wali kutub semua ya. Mereka aktab semua. Bahkan fil fiqh itu ghaus mutlak dia dalam fikih. Maka disebut mujtahid mutlak. Apa makna ghaus? Ghaus itu tempat makhluk kalau menghadap kepada Allah, pintunya mereka, ngadunya ke mereka. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ghausnya Nabi. Maka setiap ghaus itu kutub. Nah, ada satu riwayat, tapi riwayat ini hanya sahih di riwayat ba'du ahli al-athar yang yusbit biruyat ruhaniyah ya, yang percaya dengan pertemuan rohani. Sayyidina Nabi itu berkalam kepada Nabi Khidir, kamu abdal, kutubnya saya, gitu. Kira-kira gitu biar kalau dimakna. Jadi kalau sudah ada ghausnya, maka selebihnya, kalau sudah ada kutubnya, selebihnya abdal. Kalau kutubnya adalah ghaus, maka orang sekitar dia abdal. Bicara-bicara begini ketinggian nggak tinggi kok, standar kok ini. Buka kitab langsung ketemu. Muqaddimah daripada permulaan daripada kitab Usuluddin. Usuluddin, apa arti Usuluddin? Pokok agama. Jadi oleh Imam Ghazali dan muridnya mengetahui bab ini bagian dari Usuluddin. Meyakini adanya wali bagian dari Usuluddin. Karena ingkar kewalian itu awal dari mengingkari kenabian. Mengingkari wali awal dari mengingkari para nabi. Nah, hati-hati ya. Masalahnya antum ini percaya sama wali terdahulu, tapi nggak percaya sama wali zaman now. Oh itu Masya Abdul Qadir, kita mah siapa gitu ya. Nah, begitu Allah ya. Kita Syekh Abdul Qadir, tidak pernah ada zaman kosong dari para wali. La yakhlu zamanun min wujudihim. Nggak pernah ada. Kalau ada zaman kosong dari wali Allah, kutub, aktab, ghaus, itu kiamat. Jadi mungkin nggak kosong. Jadi sekarang ada nggak walinya? Ada. Dan mereka mengajarkan nama-nama karena mereka pewaris mutlak Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi punya nama, mereka punya nama. Sebagaimana Nabi punya mujizat, mereka punya karamah. Nah ini pengantarnya. Jadi pengantarnya sudah setengah jam. Ya. Ini jamnya nggak sahih. Oh sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Babur Rabi'. Kita sudah masuk bab yang keempat ya. Fin kitabuk masih. Kubut ya. Ada kitabuk. Ada kitabnya di situ. Oh sebentar. Cukup. Kayaknya ada di atas. Coba ada yang lihat? Oh ini. Siapa yang tinggi tolong diambil ya. Tuh. Oh, ini kitab Buya ini. Udah. Nah ini buat kita lagi. Syukuran. Ini masih jomblo lah ya. Halaman berapa tadi Bi? Babur Rabi'? 307. Mari kita baca suratul Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya muslimin wa warasatihi min al-awliya al-arifin wal ulama al-amilin, khususan Sayyidi Syekh Al-Imam Sahib Al-Kitab Al-Shifa Kitab Fuqul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taslima al-alama al-qadi al-fadl wa iyad بالمصالح صلي وصولي وفوري ومشايخنا ومشايخكم وأسألنا وسألكم الفاتحة.
Untuk Kembang, ya. Ya, Aswi, baca lalu terjemah per paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. بسندكم المتصل إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله قال الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. Bab yang keempat tentang hal-hal yang Allah tampakkan di hadapan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa mukjizat dan keistimewaan dan karamah-karamah yang Allah muliakan dengannya kepada beliau. قال المؤلف رحمه الله تعالى حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا لطاعن في معجزاته فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصيل حوزتها حتى لا يتوصل المطاعن إليها ونذكر شروط المعجز وتحدي وحده وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده بل ألفناه لأهل ملته الملبين لدعوته المصدقين لنبوته ليكون تأكيدا في محبتهم له ومن مات لأعمالهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Berkatalah Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, cukuplah bagi orang yang mau berpikir untuk memastikan bahwa kitab kami ini tidaklah kami kumpulkan, kami tulis untuk orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini bukan kitab kalam, ini bukan kitab ilmu kalam, tapi ini kitab untuk para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Juga bukan kami persembahkan untuk orang yang menolak mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang buat kami harus memberikan bukti-buktinya dan menguatkan argumentasinya, tidak. Bahkan supaya apa? Supaya tidak ada celah bagi orang yang menolaknya. Dan juga supaya kami harus sebutkan juga semua syarat-syarat mukjizat dan tantangan-tantangannya dan batasan-batasannya. Dan juga kami tidak menyampaikan juga tentang rusaknya atau batalnya argumentasi orang yang mengatakan tidak ada nasakh dalam syariat dan juga bantahannya. Tapi kami menulis kitab ini adalah untuk agamanya, untuk penganut agamanya Sayyidina Muhammad SAW, dan juga untuk orang yang menerima dakwahnya, dan juga untuk orang yang membenarkan kenabiannya, supaya memberi penguat cinta mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa man matan li'amalihim, dan menumbuhkan amalan mereka supaya bertambah lagi iman mereka satu sama lain. Akmil. Wa niyyatuna an nuthbita fi hadzal babi ummahat mu'jizatihi wa mashahir ayatihi litadulla ala 'izami qadrihi 'inda rabbih wa atayna minha lil muhaqqaqi والصحيح الإسناد وأكثره مما بلغ القطع أو كاد وأضفنا إليها بعض ما وقع في مشاهد كتب الأئمة. Tujuan kami di sini adalah untuk menetapkan, menuliskan mukjizat-mukjizat utama beliau dan tanda-tanda yang paling masyhur dari beliau, untuk menunjukkan betapa agungnya diri beliau di sisi Rabb-nya. Nah, itu dulu ya. Ini ada mulahazah, ada bagian penting. Di dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada istilah khusus tentang mukjizat.
di Quran kejadian-kejadian luar biasa seperti membelah laut, apalagi menumpahkan ya, membelah bulan, keluar air dari tangan, bahkan termasuk beliau Isra dan Mi'raj. Di Quran disebut ayat. Maka judulnya bukan judulnya, di kalimat tadi wa masyahira ayatihi. Nah, ini istilah yang pas. Maka kata ayat, karena ayat ini sudah identik dengan chapter-chapter di Quran, maka muncullah istilah mukjizat di kalangan ahli akidah. Jadi salah satu yang menolak istilah mukjizat itu ya Syekh Ibrahim Adnan Ibrahim dari mana? Yordan. Temannya ya Saifuddin yang kemudian berbeda faham ya. Jadi dalam ilmu akidah untuk memudahkan umat maka ada istilah mukjizat. Dibagilah untuk orang selain Nabi disebut karamah. Kalau dia bukan wali disebut maunah. Jika dia seorang wali syaitan disebut istidraj. Itu cuma pembagian keilmuan. Tapi kalau di Quran itu tidak dibagi. Sebagaimana di Quran juga nggak ada pembagian sholat 5 waktu secara detail dengan rokaat-rokaatnya. Umum sekali di Quran cuma 3 waktu. Ya, sholat 5 waktu detailnya di dalam hadis Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau teman-teman cek semua ayat tentang mukjizat Nabi di Quran, sebutannya apa? Ayat. Oke. Maka ayat terbesarnya Rasulullah Al-Quran. Itu maksud mukjizat terbesar beliau Al-Quran. Nah, kata mukjizat berarti kenapa kata ayat ini berubah jadi mukjizat? Karena setiap ayat-ayat yang mengalir di tangan para nabi itu dengan kejadian-kejadian tadi itu melemahkan musuhnya. Kata mukjizat berarti amrun khariqun lil adah, sesuatu yang terjadi merobek hukum sunnatullah. Karena Allah sendiri yang merobek. Contohnya laut mungkin nggak dibelah, mungkin nggak jalan di tengah laut, nggak mungkin. Mungkin nggak air keluar di tangan Nabi, mungkin nggak secara hukum alam. Nabi semalaman nggak nyampe, semalam pindah ke negeri yang ditempuh 3 bulan. Nah, itu semua melemahkan argumentasi orang yang tidak percaya dengan kenabian beliau. Maka diistilahkan oleh ulama mukjizat. Oleh karenanya kitab ini tidak ditulis untuk argumentasi melawan orang yang anti bab ini. Kan sekarang udah mulai muncul ya. Jadi kita kalau ngaji gini ketawain sama mereka. Ya Allah, udah dokter juga masih percaya mukjizat gitu ya. Ya kita bilang alhamdulillah, ini kitab bukan untuk berente. Ini kitab buat orang yang percaya dan tasdik taslim kepada Sayyidina Muhammad. Ya, saya berhusnuzan semua yang hadir adalah orang yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan di sini dengan bil muhaqqaq wa sahih isnad, dengan setelah diteliti dengan sanad yang sahih, kebanyakannya sudah sampai derajat qata'. Qata' itu bukan qata' mutawatir ya, al-qat'u bisihhah. Sudah diverifikasi kebenarannya bahwa ini benar-benar terjadi. Bukan al-qata' fi ilmu usul ya, aukada, atau yang hampir kira-kira sampai kepada benar-benar sahih. Wa adafna ilaha ba'da ma kana min syarh kutubil a'immah. Lalu disampaikan diringkaslah beberapa dari kitab para imam ya. Oke, lanjut ya. Wa idza ta'ammala al-muta'ammil وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل آثاره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاح حتى عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله وصاب مقامه لم يمتر
lam yamtari fi sihhati nubuwwatihi wa sidqi da'watihi. Apabila orang-orang yang betul-betul berpikir sekaligus yang munsif terhadap apa yang telah kami suguhkan tentang indahnya asar-asar beliau, terpujinya perjalanan beliau, indah bagusnya ilmu beliau, gemilangnya akal dan santunnya beliau, dan sempurnaannya, dan semua hal-hal terkait dirinya, dan ahwal kondisi Rasulullah yang nyata, dan perkataan beliau yang selalu benar. Kalau sudah begitu, maka tidak akan ragu lagi, tidak pantas diragukan lagi tentang benarnya kenabian beliau dan benarnya dakwah beliau. Oke, itu ngambil berkah cara di pesantren, baca satu-satu diterjemahin. Tapi yang nggak hanya pernah nyantri, bete kan? Sekarang kita metode matramat ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung beliau kemudian menyebutkan farawaina ahli Tirmizi, diriwayatkan dari Imam Tirmizi dan Ibnu Qalih dengan sanad mereka. Jadi sebelum kita bahas tentang mukjizat, kita pastikan dulu Rasulullah ini bukan orang yang ngaku-ngaku, tapi dia seorang yang jujur. Ini bab jujur bertuhan ya, jujur bab rohani. Jadi banyak orang mengalami pengalaman rohani, tapi sebenarnya dia sedang berbohong dan dia membohongi pengikutnya dan umatnya. Ini lain dengan Nabi Muhammad SAW. Saya sering memisahkan ini. Awal Nabi SAW datang ke Madinah, ya, kata Ibnu Salam, seorang Yahudi, jitu mulai anzur ilaih, aku datang untuk menatap wajahnya. Falamma istanadtu wajahu, setelah aku perhatiin wajahnya, araftu anna wajhu laysa biwajhi kadzdzab, aku lihat wajahnya tidak ada raut membohong. Palang yang sudah lama ketemu orang bisa ngecek ya, ada feeling nggak wajah pembohong? Ada ya? Ada. Tapi itu nggak selalu benar ya. Ya, namun ini sudah jadi satu ilmu. Cari nanti judul bukunya Firasah, ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, sudah diterjemah, kayaknya bestseller. Tapi yang dapat royaltinya penerjemahnya, bukan Fakhruddin Ar-Razi ya. Beliau mengatakan dari gurunya Asy-Syahid Abu Ali. Jadi seorang qadhi ahli hadis, juga seorang mujahid fisabilillah, maka disebut Asy-Syahid. Dari Abu Husain Sayrafi, dari Ibnu Khairun, dari Abu Ya'la al-Baghdadi, dari Abi Ali Sinji, dari Ibn Mahbub Ali Tirmizi, dari Imam Tirmizi. Jadi berapa orang jarak dia dengan Tirmizi? Nggak ada namanya orang langsung ke Nabi. Orang itu pakai sanad dulu, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, baru nyampe ke Imam Tirmizi yang kita ziarahin kemarin. Ya, ternyata Imam Tirmizi di Tirmiz itu ada dua yang masyhur, dan yang paling masyhur Imam Tirmizi yang sufi, bukan Tirmizi yang hadis. Sampai masjidnya namanya Masjid Al-Hakim At-Tirmizi, yang kita sudah khatam kitabnya Khatmul Awliya. Terus sempat kita buka-buka sesekali, habis itu kita tutup lagi karena bahasanya agak ngeri-ngeri ya. Nah, Imam Tirmizi ini namanya Abu Isa At-Tirmizi, gitu kata mereka ya. Abu Isa At-Tirmizi boleh langsung Imam Bukhari ya, namanya Fisy, punya guru yang juga Bukhari berguru kepadanya, namanya Muhammad bin Bashar. Coba lihat Imam Tirmizi dengan Nabi berapa orang nih? Muhammad bin Bashar, Abdul Wahab Tsaqafi, Muhammad Ja'far, ini satu angkatan, Ibnu Bidani satu angkatan, ya Ibnu Sa'id satu angkatan. Oke. Auf bin Abi Jamilah Al-Arabi, An-Zurarah bin Aufa, An Abdullah bin Salam. Berapa angkatan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi antara dia dan Nabi 5 orang. Kesahihul kisahnya 4. Jadi dia nukil kejadiannya, lalu baru disebutkan sanadnya. Nah, ini sanad baca hadis.
Zikir juga ada sanadnya. Ya, zikir juga ada sanadnya. Di kita itu talqin yang teman-teman terima itu bersanad. Nanti Bu ya, mohon disiapkan setiap kali talqin dikasih 1 lembar sanad talqin kita. Ya, sanad talqin kita 1 lembar, dan tolong disimpan, jangan ditaruh sembarangan, apalagi taruh di ditaruh di tempat yang mulia, karena di situ ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin nanti dibuat panduan zikir hariannya, jadi wirid asas, kaifiat, lalu tugas yaumiyah di situ, dan sanad dah, jadi mungkin sekitar 10 halaman kecil. Ya, silakan nanti bantu Bu Aldomi, teman-teman yang khidmat ya, jangan Bu Aldomi aja yang bikin itu ya. Bang Ferry siapkan itu, yang nyalin paling nanti Faiz lagi. Al-Taitun Nabi SAW, kata Abu Ramsa, aku datang ke Nabi, wa ma'i ibnun li, aku bawa anak, faurituhu, lalu aku nyodorin anak ke Nabi, falamma raitu qultu hadha Nabiullah, ya. Aku perlihatkan Nabi kepadanya. Nah, ini sunnah, bawa anak terus tulur ulama, tulur kiai, tulur mursyid gitu. Nggak mesti kemudian harus dipegang dia. Ya, kalau orang ramai ke Rasulullah ya nggak apa-apa. Kan ada seorang sahabat di Sahih Bukhari itu mengatakan ketika Nabi sampai di Batha itu sampai jadi syairnya. Na'riful bataha wa ya'rifuna. Kami kenal si Batha dan Batha pun kenal pada kami. Bukan itu. Batha itu kisah sahabat Nabi mencium tangan Nabi SAW. Mereka memandang wajah Nabi SAW dan tidak sanggup memandang lama, mereka langsung takut dan mengambil berkah tangan beliau. Jadi disitulah mereka kemudian ingin mendekap Rasulullah, tapi gak berani. Kan kita kayaknya kalau ketemu Nabi pengen meluk, kayak ente kalau berani, gak sopan gitu, gak sopan ya. Walaupun kita ingin seperti itu, maka adabnya apa? Jadi kesampingkan nafsu kerinduan, kedepankan adab. Jadi kalau ketemu orang-orang guru-guru, jangan main salam ya, lalu kemudian dipeluk, jalan. Kalau ente bau badannya Masya Allah kan terganggu di nanti ya. Atau badan ente kuat, badan dia lemah. Kan saya banyak ketemu guru-guru itu badannya agak jarang olahraga, main tarik-tarik aja. Nah ini suul adab orang-orang hari ini. Boleh berebut untuk salaman tapi nggak boleh. Ya, itu kalau ketemu kiai ulama jangan begitu. Baik. Jadi kata Abu Rumsa atau Rinsa ini, aku datangin Nabi, bawa anak terus tulur Nabi. Nah ini sunnah ya, masih tahu kepada anak, tunjukin ke ulama. Itu pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilakukan ayahanda saya kepada saya. Jadi saya waktu kecil sering dibawa beliau ke ulama, terus beliau tolong pemegang ilmu Rasulullah hari ini gitu namanya, tolong pewaris Rasulullah hari ini. Nah nanti batinnya kita tiba-tiba jalan aja, anak kecil itu yang minta salaman malah. Kalau anak kecil salaman kan kita gemes ya. Ya saya digemesin lah dulu sama guru-guru dia. Alhamdulillah. Sekarang kalau antum kayak gini-gini gemes kan itu kita. Ya. Di riwayat Imam Muslim ya, Dimad lama wafada alaih, ketika bertamu kepadanya, faqala lahu Nabi SAW, Nabi bersabda dengan kalimat yang sering dipakai untuk pembukaan khutbah saudara-saudara kita Salafi ya. Padahal ini bukan untuk setiap khutbah boleh begini, nggak mesti. Imam Bukhari bukan kitab nggak pakai khutbah-khutbah gitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, gitu ya. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iyyakum wa muhdatsatil umur,
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Orang ngira kalau baca begitu itu kayaknya keren gitu, ada yang bermanhaj sunnah nih. Astagfirullahaladzim. Itu namanya salah satu redaksi khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para imam kita nggak begitu. Mereka untuk ini dipakai untuk bab-bab tertentu aja. Khutbah Jumat kah, atau khutbah nikah, atau khutbah-khutbah yang syar'i. Nggak semua khutbah. Dan sekarang jadi penanda ya. Jadi kalau ada alhamdulillah kita nunggu, ini belakangnya ada kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu finnar. Ngeri dah. Kita lihat kakinya ternyata jingkrang celananya. Kok jadi ciri khas? Padahal hadisnya itu ada yang menyebutkan kullu dhalalah finnar, ada yang tidak. Nah, sampailah di kalimat itu, qala lahu a'id alayya kalimatika haula faqad balagna qamus al-bahr hati yadaka bayaka. Kata Dimawat, wahai baginda, mohon ulang kalimat yang tadi. Ya. Hati yadak ubayak. Kami hendak membaiat engkau. Mohon hati yadak. Hati yadaknya halus ya bahasanya. Ya, kalau agak kasar, akhrij yadak, keluarkan tanganmu. Kalau ini hati yadak, tolong keluarkan tangan engkau, kami hendak membaiat. Nah, di kita baiat seperti yang saya sampaikan, talqin itu baiat sughra. Adapun baiat kubra itu nggak boleh sembarangan. Antara sughra dan kubra kita sebut baiat wusta. Baiat wusta ini sudah hampir serius, sudah serius. Baiat ini kalau antum langgar itu sama dengan melanggar perjanjian besar. Wa yukhsha alaihi su'ul khatimah. Dikhawatirkan su'ul khatimah, itu sebabnya diribat. Baiat wusta dan kubra belum dibuka kecuali khawasit talamiz wal muridin wal ikhwah, orang-orang khawas aja. Dan saya belum membaiat lebih dari 40 orang. Selebihnya cuma talqin. Talqin itu baiat kecil aja. Mau zikir, mau ngaji, dah cukup dulu. Ya. Karena kalau syak dikit kena sudah. Kalau sudah baiat wusta itu. Kalau baiat kubra nanti Imam Mahdi. Kalau baiat wusta siap menjadi murid setia pewaris Rasulullah SAW sampai mati. Tuh. Jadi jangan terlalu semangat lah ya. Pengen baiatnya gaya bener ya. Dan baiat sebelum sampai kepada baiat kubra itu banyak. Karena kepada sahabat tuh baiatnya bergelombang. Ada baiat pribadi, ada baiat umum, ada baiat di Baitur Ridwan, ada beberapa, ada baiat Hudaybiyah, macam-macam baiat itu pergelombang. Jadi Nabi melakukan beberapa baiat dan ada revisi baiat. Revisinya memperkuat yang lama, menambahkan yang baru. Ya, coba buka semua kitab sirah Nabi, ada banyak jenis baiat. Dan orang baiat itu kalau dia sudah betul-betul min qalbi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, itu jaminannya surga. Kalau baiat yang begitu, yang langsung dia merasakan hadirnya Nur Rasulullah SAW itu, makanya nggak sembarangan kita. Takutnya kita main baiat pakai nafsu, antumnya juga baiatnya pakai nafsu ya. Nah teman-teman nih baru sebagian yang baiat wusta itu, belum semua ya. Waqala Jami' bin Shaddad, ya, berkata Jami' bin Shaddad, kana rajulun minna yuqalluhu Tariq. Nah, kami punya kawan namanya si Tariq. Ya. Tariq itu nama masyhur jadi ya. Tariq bin Abdullah al-Maharbi. Fa akhbara annahu ra'an Nabi SAW bil Madinah. Dia mengaku dia pernah jumpa Nabi di Madinah.
Lalu Nabi bersabda, hal ma'akum syai'un tubi'unahu. Adakah barang yang bisa kalian jual? Kata Nabi. Kulna, kata dia, ada nih bair onta. Bukan bair ya. Bair. Ya. Bair apa? Onta. Qala bikum, dengan kamu, kulna bikaza wa kaza, bikam ya, berapa gitu. Jadi istilah bikam ini sudah tua ya. Bikam berapa nih gitu. Ini ringkasan dari kalian bikam tubi'unahu, dipendek jadi bikam gitu. Lalu kami menjawab, kata Tariq, ya kaza wa kaza wasqan min tabar, ya sekian tamar lah gitu. Fakhadha bi khitamihi, lalu Nabi ambil pelananya, wasara ilal Madinah, lalu berangkat ke Madinah. Faqulna, lalu kami berkata, bi'na min rajulin la nadri manhu. Ini si Tariq ini nggak tahu nih kalau yang bertransaksi dengan dia Rasulullah SAW. Apa kata dia? Bi'na min rajulin la nadri manhu. Kami transaksi jual beli dengan orang yang kami nggak kenal siapa dia. Wa ma'ana zaghina wa qalat ana dhaminatun li thamanil ba'ir ra'aitu wajha rajulin misla al-qamar lailatal badr la yakhisu bikum. Ini Nabi udah bayar belum? Udah bayar belum? Sudah transaksi itu udah bayar belum? Belum bayar. Belum bayar kan? Udah bayar belum? Belum bayar. Dia cuma bilang, ini harganya berapa? Kata Nabi ke Tariq, sekian tamar lah, sekian mungkin sekian kilo tamar lah. Nabi langsung bawa. Terus dia bilang, kami transaksi dengan orang tapi kami masih bingung. Ya, cuma ra'aitu wajha rajulin mithlal qamar. Kok dia langsung mau bertransaksi tanpa dibayar? Belum dibayar, masih utang. Maka disebut wa ma'ana zaghina ya. Ketika ditanya ya, ada apa? Faqalat ana dhaminatun li samanil ba'ir wa aitu wajha rajulin. Ternyata ada yang menanggung. Orang yang menanggung ini, kenapa dia mau menanggung? Dia cukup melihat wajah Nabi ini gak ada bohongnya. Terus dia bilang, aku menanggung transaksi Nabi karena di wajahnya tidak ada kebohongan. Belum dibayar kan? Baru penjamin. Inilah sejarah kalau ngutang ada jaminannya. Ya, itu istinbat hukumnya ya. Selamat sesat. Ya, katanya pakai agunan, pakai jaminan nggak boleh. Nah, ini dalilnya ada. Ya ada dalilnya. Transaksi barangnya udah diambil tapi belum dibayar. Ini dia. Cukup dia memandang wajah Nabi SAW, mislal qamar lailatul badr la yakhisu bikum. Wajahnya seperti rembulan, sangat terang, sangat teduh. Wajah Nabi SAW. Ya, dan orang ini belum kenal juga siapa Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada beberapa orang yang diizinkan memandang wajah Nabi. Ini perhatiin ya. Nabi Yusuf, ibu-ibu sosialita motong tangan. Kalau ini ibu sosialitanya bilang, udahlah saya jamin, kata si ibu. Ibu sosialita juga tuh. Tinggian mana? Tinggian orang terpana dengan Nabi Yusuf atau tinggian ini? Ini kenapa? Ini langsung tasdik sama Nabi SAW. Lebih tinggi yang begini. Kalau ibu-ibu sosialita dia cuma kagum, wow keren banget nih orang si Ucup gitu. Kan dipanggil sama Zulaikha kan, sup kan gitu kan. Lewat Nabi Yusuf tuh. Tapi kalau perempuan ini enggak, saya yakin orang nggak pernah bohong. Jadi dia baru sekali pandang fara'a nuran Nabi SAW misal qamar, maka Nabi dipanggil qala al-badru, telah terbit bulan purnama. Maka memandang wajahnya sudah cukup.
Coba bayangin kalau banyak orang mandang wajah Nabi begitu kan. Jadi perempuan yang 30 dilamar Nabi, mereka nggak mandang wajah Nabi. Kalau ya pasti mau semua itu. Ingat ya? Nabi itu di kitab Imam Nubahani, Yusuf Nubahani, yakhtub 30 imra'ah, melamar 30 laki-laki perempuan. Tapi yang mau nikah cuma 13, cerai 2, sisa 11. Aku lakum, seandainya mereka memandang wajah Nabi yang sebenarnya, mastata'ana ayarudna, itu mereka nggak sanggup untuk menolaknya. Ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man kana wajhu kal qamar fi lailatul badr. Fasbahna faja'a rajulun bitamr. Pagi-pagi baru deh ya, ada orang itu buat tamar. Faqala ana, rajulun itu maksudnya Nabi. Faqala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaikum ya'murukum an ta'kulu min hadha tamar wa taqtalu hatta tastawfu. Besok Nabi datang bawa. Jadi Nabi nggak bayar. Nabi cuma dijamin oleh si perempuan. Besok paginya baru Nabi bawa tamar-tamar yang bagus. Wahada min afdalit tamar. Salah satu tamar paling mulia itu tamar yang Nabi pakai. Ya, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Wa fi khabar al-Julandi Malik Oman, ya. Dalam khabar Julandi Raja Oman, lama balaghu Rasulullah SAW yadu'uhu ila Islam, ketika sampai kepadanya seruan Nabi masuk Islam, qala al-Julandi, berkata Julandi, wallahi laqad dallani ala hadha an-nabi al-ummi annahu la ya'mur bi khairin illa kana awwal akhidin bih wa la yanha 'an shay'in illa kana awwal tarikin lah wa annahu yaghlibu wa la yabtar wa yaghlib wa yughlab fala yadjar wa yafi bil ahd wa yanjiz bil maw'ud wa ashhadu annahu nabi. Ini termasuk raja pertama yang masuk Islam, Raja Oman. Sekarang Oman satu negara di samping Yaman. Ini orang rasnya mirip, tapi kesejahteraannya beda. Negaranya masih klasik, tapi mereka pakai apa? Lira apa? Real. 1 lira atau realnya Oman itu lebih tinggi dari dolar dan pound sterling dia. Ya, lebih mahal. Cuma dia bukan negara yang suka ekspansi. Karena mereka nyimpen emasnya tinggi, jadi masih pakai hukum yang lama. Siapa yang punya stok emasnya tinggi, ya mata uangnya tinggi. Beda dengan dolar kan? Dolar dan terbit-terbitan aja mereka itu. Raja Oman ini dia punya rumus aja. Rumusnya sederhana. Ini nggak ada orang ngajak kebaikan kecuali dia mulai ngelakuin, ngelarang keburukan kecuali dia pertama meninggalkannya. Menepati janji, jujur, ini pasti Nabi beneran. Si raja ini mengenal kebaikan, kebenaran bukan lewat sosok, tapi lewat ilmu. Maka spiritnya Raja Oman ini perlu kita ambil. Jangan kenali orang berdasarkan nasabnya, sanadnya aja, tapi berdasarkan ilmu yang dibawa, ya, akhlak yang dia pakai. Wah, ini masih banyak nih Bu ya. Di Quran uqala Niftawai. Ada seorang imam namanya Niftawai, ya. Ada yang punya nama anak Niftawai? Enggak ya. Ini satu-satunya imam yang kita jarang dengar namanya. Yakadu zaituha yudi walau lam tamsasu nar. Ini kita nggak baca kalimat dan terjemahkan semua ya. Wa hadza mathalu darbihi, mathalun darabahu Allah Ta'ala li nabiyhi yaqulu yakadu wanzuru yadullu ala nubuwwatihi wa illam yatlu Qur'anan kama qala Ibn Ruwaha law lam takun fihi ayatun mubayyinah lakana manzaruhu yunbika bil khabar. Ya. Seandainya Nabi itu tidak bawa keajaiban-keajaiban, cukup pandang wajahnya engkau akan tahu dia benar. Coba perhatiin. Abul Hasan Asy'ari mengatakan begini, orang percaya dengan burhan akli, dengan argumentasi akal,
itu lebih baik daripada percaya karena melihat ancaman atau keajaiban. Diancam pakai pedang, kamu percaya nih, kalau nggak percaya kamu bunuh, itu orang hilang, pedangnya hilang, percayanya hilang. Atau pakai seperti Arab Badui. Arab Badui itu melihat keajaiban dulu baru percaya. Dan Nabi nawarin ya ke orang Badui, Badui, kamu percaya nggak aku Nabi? Tunggu dulu kata si Badui ya. Apa nih, ente punya apa? Oke, kata Nabi, kamu saksikan aku bisa manggil itu pohon kurma, 2 pohon kurma datang ke sini padahal dia nggak punya kaki. Kalau kamu nyaksiin, kamu beriman nggak? Dia bilang, oke, kalau ente bisa membuktikan bahwa alam ini takluk kepadamu, aman untuk nikah. Nah, ini Arab, Pak. Jadi argumentasinya bukan argumentasi burhani, akli, tapi argumentasi apa? Melihat keajaiban. Maka Nabi panggil, wahai pohon kurma, kemarilah. Itu Nabi manggil pasti pakai nama dia itu. Sebanyak itu pohon kurma, kenapa yang buah itu doang yang datang? Ya kan? Berarti ada ma'rifatul asma pada diri Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Datanglah itu pohon, habis itu balik. Padahal pohon nggak punya kaki, bisa jalan. Coba hari ini kalau itu kejadian, bisa disembah itu orang ya. Benar nggak? Nabi itu ngajarin tauhidnya mantap, maka seapapun, setinggi apapun keramat mukjizat yang ditunjukkannya, orang nggak akan syirik. Ya, itulah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ingat ada apa namanya di Kediri, bocil-bocil punya batu sakti. Ya, itu nasibnya gimana tuh sekarang ya? Orang kita gampang coba sembuh berkah dikit langsung kemudian pada antri ke situ. Tapi kan syuhrah qabla kamal dia, terkenal sebelum matang, ya begitu jadinya. Oleh karenanya percaya dengan argumentasi akal lebih tinggi daripada melihat keajaiban. Ada yang lebih tinggi, perempuan penjamin ini. Dia percaya Nabi cukup dengan memandang wajah Nabi. Bisa nggak? Cukup memandang wajahnya dia percaya. Nggak sanggup kita. Itu namanya tuba liman ra'ani wa amana bi bab dzauq. Inilah yang kemudian dipatenkan oleh Imam Ghazali, bahwa mengenal kebenaran dengan rasa yang ada di dalam kolbu itu lebih hak daripada argumentasi akal. Jadi mohon maaf nih, kita beda dengan peneliti-peneliti di luar nih ya. Jadi kebenaran yang ditemukan oleh rohani, oleh kolbu itu lebih kuat, lebih paten daripada akal, dan lebih kuat daripada melihat keajaiban. Nah, maka bersairlah Ibnu Rawaha. Ibnu Rawaha ini pensyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya, dia ini Allah kuatkan dengan Ruhul Kudus. Ibnu Rawaha sama dengan Hasan bin Sabit. Jadi ada penyair-penyair yang diludahi Nabi mulutnya, bahasanya gitu. Setelah Nabi ludahin mulutnya, dia diberkahi oleh Ruhul Kudus. Ya. Dan dia bersyair, laulam takun fihi ayatun mubayyinah. Seandainya tidak ada fihi fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayat, maksud ayat mubayyinah itu mukjizat, kejadian-kejadian luar biasa, belah bulan, pohon jalan, keluar air dari tangan. Seandainya tidak ada itu, lakana manzaruhu, cukup dengan memandangnya, yunbika bil khabar, memandang saja akan mengabarkan engkau siapa dia sebenarnya. Nah, itu yang dimaksud beruntunglah orang yang memandangku. Ya, memandang apanya? Memandang nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau nggak memandang Nabi, langsung pandanglah orang yang memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad masih hidup. Wa kullu mawjudin hayyin sahha ayyura.
dalam akidah Imam Asy'ari Ahlussunnah, setiap yang masih ada dan dia hidup boleh dijumpai. Karena dimensinya sudah dimensi alam barzakh, maka menemukannya mesti secara barzakhi, yaitu ruhani. Ya, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu pengantar. Jadi beliau menghantarkan ini bab tentang nanti setelahnya pembagian apa itu nabi, apa itu rasul, wahyu, baru tentang mukjizat. Beliau sedang ingin ngomong ini, kamu kalau sudah paham bab ini sebenarnya nggak perlu juga baca tentang mukjizat nabi gitu, tapi nanti kita baca juga ya, cuma mungkin bulan depan sebelum Ramadan, sekalian ikhtitam dan tarhib Ramadan di sini. Insya Allah. Kira-kira itu dulu. Ya, nanggung kan? Khalas. Nusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadal. Arihna bis.